Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardatun Qoniah di Perilaku Organisasi bab 5 dengan tema kepribadian dan nilai. Apa itu kepribadian? Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan berperilaku dengan orang lain. Ada yang disebut pembeda kepribadian atau hereditas. Hereditas merujuk pada faktor-faktor yang ditentukan saat konsepsi, figur fisik, fitur-fitur wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi otot, dan refleks, level energi, dan ritme biologis umumnya dianggap benar-benar atau secara substansial dipengaruhi oleh orang tua dengan biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren orang tua karena mengendal. Indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Tes kepribadian ini menanyakan 100 pertanyaan tentang yang biasanya mereka rasakan atau lakukan di berbagai situasi. Apa saja? Yang pertama, ekstrovert versus dari ekstrovert adalah introvert. Ekstrovert adalah individu-individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua, perasa versus intuitif. Tipe perasa ini adalah tipe yang praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada hal yang detail. Sedangkan intuitif adalah pribadi yang bergantung pada proses tidak sadar dan melihat gambaran besar. Yang ketiga, memikirkan versus feeling. Memikirkan atau thinking adalah tipe yang biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan tipe feeling berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat, judging versus perceiving. Judging atau penilai adalah tipe yang menilai, menginginkan kendali, dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan tipe perceiving cenderung fleksibel dan spontan. Model kepribadian 5 besar. Model kepribadian 5 besar atau Big Five model merupakan sebuah penelitian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama, ekstraversi. Ekstraversi ini adalah dimensi yang menampilkan kenyamanan dalam suatu hubungan. Yang kedua, keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Yang ketiga, kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Orang-orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi ini adalah dimensi yang mengarakterisasi seseorang seperti tenang, percaya diri, aman, sedangkan stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima adalah keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal. Dark Triad. Faktor 5 besar dalam kepribadian merupakan faktor-faktor yang diinginkan dalam dunia sosial. Sedangkan 3 faktor yang tidak diinginkan dalam dunia sosial adalah Machiavellianisme,
narsisme, dan psikopat. Apa itu Machiavellianisme? Ialah seorang individu yang memiliki kepribadian cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Seorang yang termasuk kategori Machiavellianisme mempercayai bahwa tercapainya tujuan atau hasil dapat membenarkan segala cara. Mereka cenderung berperilaku agresif dan kontraproduktif. Yang kedua, narsisme. Narsisme adalah suatu kepribadian seseorang di mana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, ingin dikagumi secara lebih, dan cenderung angkuh. Seseorang yang narsis memiliki motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi dibanding orang lainnya. Selain itu, mereka yang berkepribadian narsis mampu beradaptasi dan mengambil keputusan lebih baik ketika dihadapkan pada keputusan yang kompleks. Yang ketiga, psikopat. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilakunya yang membahayakan orang lain. Seseorang dapat dikatakan sebagai psikopat ketika mereka menilai motivasi seseorang dalam mematuhi norma sosial, kesiapan untuk menipu demi memperoleh hasil yang diinginkan, impulsivitas, dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Berdasarkan sebuah studi, psikopat memiliki korelasi yang positif terhadap kemajuan organisasi, namun tidak terkait dengan aspek yang mempengaruhi kesuksesan dan efektivitas. Hal itu disebabkan karena seorang psikopat cenderung berperilaku licik dan menggunakan taktik-taktik keras seperti ancaman dan manipulasi, dan perilaku kerja bullying, di mana perilaku tersebut membantu mereka untuk memperoleh kekuasaan dalam organisasi. Pendekatan penghindaran. Pendekatan penghindaran adalah kerangka kerja menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Contohnya, tekanan kompetitif memunculkan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memenangkan kompetisi, sedangkan motivasi penghindaran berupa pengalihan dan hilangnya motivasi karena rasa takut untuk kalah. Kinerja seorang individu dipengaruhi oleh motivasi yang mendominasi. Apakah motivasi itu adalah motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran? Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi ada 3. Yang pertama adalah evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Seseorang yang memiliki evaluasi inti diri positif cenderung lebih menyukai dirinya, memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Sedangkan seseorang yang memiliki evaluasi diri yang negatif cenderung tidak menyukai dirinya, ragu, dan merasa tidak berdaya atas lingkungannya. Yang kedua, pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Orang-orang yang memiliki kepribadian proaktif lebih dibutuhkan oleh organisasi, karena mereka mampu mengidentifikasikan peluang, mengambil tindakan atas adanya peluang tersebut, dan mampu bertahan, sampai adanya perubahan yang berarti. Yang ketiga, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah ketika seorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Kepribadian dan situasi. Ada 2 teori, yaitu teori kekuatan situasi dan teori aktivitas sifat. Apa itu teori kekuatan situasi? Teori kekuatan situasi atau situation strength theory mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertransisi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi